Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian semakin hari semakin bertambah sehat walafiat jasmani dan rohani, ya kan? Dan yang paling terpenting adalah kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau betul berarti harapan Pak Ludi tercapai. Karena Pak Ludi selalu berharap buat kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, nak. Kali ini Pak Ludi nggak akan berbicara panjang lebar. Kalian sudah kelas 9. Nggak ada lagi alasan bahwa kalian itu susah ketemu teman-temanmu, ya. Karena kalian sudah hampir 3 tahun saling mengenal. Ingat, pertemuan ke-11 ini Pak Ludi hanya mengingatkan bahwa ujian tengah semester sudah semakin dekat. Dan Pak Ludi, no question, no comment jika memang tidak penting. Nah, kalau mau tahu yang penting, nih, lihat pembelajaran atau proposal yang Pak Ludi ajukan tentang tari kreasi modern. Ini proposalnya. Baiklah anak-anak, Pak Ludi akan menjelaskan tentang proposal ujian praktek tengah semester ganjil mata pelajaran seni budaya kelas 9, yaitu tari kreasi modern. Untuk tahun ini temanya adalah hip hop breakdance atau K-pop atau dance shuffle. Jadi kalian boleh pilih tuh jenis-jenis genre itu tuh tari kreasinya, ya. Yang penting modern. Lanjut ya. Ide dasar ujian sekolah dalam bentuk praktek mata pelajaran seni budaya bab seni tari dalam bentuk pertunjukan tari kreasi modern yang dilakukan secara perkelompok untuk kelas 9 semester ganjil di atas panggung. Tujuannya supaya anak-anak berani tampil. Standar kompetensi. Para peserta ujian wajib memperagakan tari kreasi modern dengan tema hip hop breakdance, K-pop shuffle. Ya, sekali lagi itu jenisnya ya nak ya. Tema itu menjadi jenis pilihan kalian. Kalian boleh digabungin hip hop, digabungin dengan K-pop boleh, digabungin dengan shuffle boleh, atau pilih K-pop sendiri, hip hop breakdance sendiri, atau shuffle dance. Boleh, kalian boleh pilih. Kompetensi dasar. Para peserta ujian harus berani tampil di atas panggung dan disaksikan oleh guru penguji di hadapan para penonton. Kalian pasti bertanya, apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu adalah kemampuan, nah. Ya. Indikator. Indikator itu semacam fungsi, ya. 1. Setelah diberi penjelasan di kelas beberapa pertemuan melalui pembelajaran online daring. Kalian kan selama ini sering melihat di channel YouTube-nya Pak Ludi, ya kan, pelajaran-pelajarannya. Para peserta ujian harus tampil di atas panggung tari kreasi modern. 2. Peserta didik mampu memperagakan tari kreasi modern dengan gerakan yang kompak dan energik. Nah, gitu nak. Pak Ludi nggak mau melihat kalian itu menarinya lemes. Iya, atau yang melambai-lambai kayak alay-alay itu nggak mau. Pak Ludi mau yang sporty tariannya. Oke? Kenapa nak? Yang perempuan juga begitu, harus yang sporty, tidak boleh yang melambai-lambai. 3. Peserta didik mampu menguasai ruang secara maksimal dalam menerapkan blocking di atas panggung. Nah, ini penting nih nak.
buat teman-teman, buat kalian yang merasa kesulitan untuk menghafal gerakan, ini kalian bisa atur tuh blockingnya ya, jangan di depan, taruh di belakang. Iya, supaya dia tinggal ngikutin selama latihan. Nah, kalau dia sudah menguasai, kalian bisa lah tampil di depan atau minta posisi dirubah di depan boleh kalau sudah menguasai gerakannya, ya. Lanjut, tujuan untuk mempertahankan seni tari sebagai seni pertunjukan agar tidak punah di kalangan anak-anak remaja sebagai regenerasi bangsa Indonesia. Nah, ini nak, kenapa Pak Ludi memaksakan kalian harus berani ujian praktek? Karena kalau kita melihat nih kegiatan kalian atau budaya kalian pada umumnya saat ini, rata-rata kalian terlalu patuh sama yang namanya HP. Nah, kalau kalian tidak menggunakan fungsi HP dengan benar, ya kalian akan keasikan main HP. Paling-paling yang kalian lihat adalah game atau apa, berita-berita medsos yang alay-alay, atau kalian ngikutin gaya-gaya orang lain dengan tari TikTok. Nah, untuk tari TikTok itu kalian bisa manfaatin untuk ke ujian praktek seni tari modern ini, nak. Nggak apa-apa, biar ada fungsi positifnya, biar ada tujuan yang positif, ya. 2. Menerapkan hasil pembelajaran yang tertera pada bab 5 dan 6, yaitu tari kreasi modern. 3. Mengetahui aneka ragam tari kreasi modern. Nah, tari kreasi modern itu banyak sekali, nak. Ya, semua rata-rata dari barat munculnya, ya. 4. Memberi wawasan tentang ilmu seni tari. Ya, secara dasar kan kita memang sudah diajarkan menari tradisi, ya, tari tradisional, dari tari lokal sampai tari nasional milik Indonesia. Itu sudah kita pelajari di kelas 8. Sekarang kelas 9 kalian masuk ke tari kreasi modern, mengenal dunia luar. Selain di Indonesia itu ada tari kreasi apa aja sih? Nah, itu tujuannya, ya. Kemudian 5. Melatih percaya diri kepada peserta didik. Saya pingin anak-anak saya itu berani-berani tampil, nak. Karena kalian adalah calon public figure nanti di masa depan. Jadi dengan kalian ujian praktek ini, Pak Ludi yakin kalian akan menjadi public figure nantinya. Lanjut ya, nak. Nih, Pak Ludi tunjukin jumlah peserta untuk kelas 9 tahun 2020 ini, ya. Laki-lakinya berjumlah 83, perempuannya 45. Jadi totalnya 128. Nah, untuk pelaksanaannya hari Kamis setelah anak kelas 8, hari Rabu, kalian hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Nah, di situ dibagi 3 sesi, nak. Sesi 1 itu jam 10.30 sampai 12.30 khusus untuk anak 9A, 9B, 9D. Loh, Pak, kok ada perempuannya? Tenang, nak. Lokasinya Pak Ludi bagi menjadi 2 ruang, ya. Untuk perempuan Pak Ludi pisahin di ruangannya sendiri. Nanti ada yang menguji Bu Dia Asih, ya, Bu Wiwit, yang biasa kalian sering jumpai di perpustakaan. Ya, waktunya bareng. 9A, 9B, 9D itu waktunya bersamaan, tapi beda ruang. Ya, berkelompok sesuai nomor urut absen. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, masuk di sesi 2. Sesi 2 itu jam 1 sampai jam 3, nak. Ya, bareng lagi anak 9C bareng dengan anak 9E, beda ruang. Nah, sesi 3 15.30 sampai jam 5 ini bagi kelompok-kelompok yang belum datang. Tetap Pak Ludi tunggu, boleh ujian. Ya, sisa kelompok yang belum tampil ya silakan tampil. Kenapa, nak? Oh iya, bagi yang sudah tampil boleh langsung pulang, nak. Karena kita tidak boleh terlalu lama bergerombol. Oke? Itu pesannya Bapak Nadiem Makarim.
Kalian tidak tahu Bapak Nadiem Makarim, nanti kalian tahu setelah melihat cuplikannya. Oke, nanti Pak Ludi tampilin cuplikannya. Siapa itu Bapak Nadiem Makarim? Lanjut ya nak. Materi ujian. 1. Menunjukkan hasil kreativitas seni tari dalam bentuk tari kreasi modern. 2. Menunjukkan kemampuan tari kreasi dan kekompakan masing-masing kelompok di dalam membuat karya. 3. Pembagian per kelompok terdiri 5 orang sesuai nomor urut absen. Skor tertinggi 100, skor terendah 80. Teknik pelaksanaan. 1. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya 1 stansa, itu buat yang pagi aja. Terus kedua, peserta ujian tampil per kelompok dimulai dari peserta 9A, 9B, 9C, 9D, 9E. 3. Lokasi ujian di BG Junction, ruang multifunction atau multistar. Lanjut, pedoman penskoran dan penilaian. Aspek yang dinilai adalah hafalan gerakan tari kreasi modern 40%, menciptakan gerak tari kreasi modern 40%, kreativitas menggunakan kostum 20%. Ya, hafalan kalian itu harus hafal nak, harus kompak. Terus menciptakan gerakan itu banyaknya model gerakan. Kreativitas menggunakan kostum. Nah, ini Pak Ludi ingatkan sekali lagi. Selama ujian kalian dilarang menggunakan seragam. Jadi kalian boleh bebas pakai kostumnya. Kenapa nak? Pakai topeng boleh, pakai masker boleh. Yang penting seragam, bukan berarti kalian pakai seragam. Ya, kalian bebas berkreasi kostumnya. Boleh pakai pernak-pernik boleh, pakai properti boleh. Ya. Kriteria nilai angka kalian bisa lihat di situ. Untuk nilai yang baik sekali 94 sampai 100, baik itu 87 sampai 93, cukup itu 80 sampai 86. Nah, kalau kurang sebenarnya ada nak di bawah 80, tapi Pak Ludi nggak mungkin memberi kalian di bawah nilai 80. Apalagi kalian sudah berani tampil. Iya, tampil aja buat Pak Ludi sudah 80. Oke nak? Lanjut. Nih, ada kolom daftar penilaiannya seperti ini nih. Kalian bisa lihat nama, kelompok, kelas. Ya kan? Di situ ada kolom 5. Terus di situ ada kolom hafalan gerak tari kreasi modern, menciptakan gerak tari kreasi modern, kreativitas menggunakan kostum. Nah, kemudian itu dijumlah nilainya menjadi total nilai di situ. Jumlah skor yang diperoleh. Nah, nanti habis dijumlah dibagi 4, akhirnya menjadi nilai kalian. Ya nak? Lanjut. Ketentuan lain bagi siswa yang tidak mengikuti ujian tengah semester karena masa pandemik virus corona, dia sakit atau tidak mendapatkan izin dari orang tua, maka silakan membuat video rekaman serta kirim melalui WhatsApp pribadi Pak Ludi. Lanjut. Penutup. Semoga proses kreatif seni tari kreasi modern yang tertera di dalam buku pedoman seni budaya kelas 9 bukan hanya menambah wawasan peserta didik untuk diambil manfaatnya, tetapi melatih kemampuan percaya diri anak-anak tingkat SMP, karena Pak Ludi yakin kalian adalah calon public figure untuk bangsa Indonesia. Jadilah pemimpin, jadilah public figure yang baik supaya anak cucu kalian, anak cucu kita bisa mengukir sejarah kalian dengan baik. Oke nak? Bagaimana? Bagaimana? Kenapa? Begini nak. Kalau Pak Ludi ngasih materi itu, jangan cuman langsung absen di kolom komentar YouTube, habis itu udah. Jangan. Info barusan tadi itu adalah info yang sangat penting. Jadi kalian harus pahami itu. Apa aja sih
yang sudah Pak Ludi jelaskan di dalam proposal ujian praktek tari kreasi modern dengan tema hip hop break dance, shuffle dance, shuffle atau K-pop. Iya nak, karena penjelasan di situ tuh penting sekali. Kalian harus nggak bisa di screenshot nak, karena di situ Pak Ludi memberikan info secara lisan. Jika nanti yang kalian lihat itu ada salah pengetikan, kalian bisa mendengar langsung ralat dari Pak Ludi. Iya. Kenapa? Surabaya masih zona merah, kata siapa? Kalau masih zona merah nak, tenang aja, Pak Ludi batalkan ujiannya. Tapi kalau Surabaya sudah zona hijau seperti di belakang saya, zona kuning, maka nggak kalah pentingnya kalian dengarkan informasi dari Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nih pernyataannya. Ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah jelas kan pernyataan dari Bapak Nadiem Makarim? Iya nah. Jadi kalau Surabaya dalam kondisi zona kuning atau hijau, kita masih bisa bertatap muka. Betul. Ya, masih bisa belajar bertatap muka. Dan ingat tuh pesannya Pak Nadiem apa? Ada yang tahu pesannya Pak Nadiem tadi apa? Betul. Harus wajib tuh, udah harus wajib lagi dapat restu atau izin orang tua. Kalau orang tua kalian terlalu khawatir dan tidak mengizinkan kalian ujian, ya udah, lupakan ujian. Kenapa? Mau dapat nilai? Ya kalau mau dapat nilai, dirayu dong orang tuanya. Ma, Pa, Yanda, Bunda, saya sudah lama nggak ketemu teman-teman. Ini ada ujian praktek. Saya sehat kok. Dan Surabaya zona kuning, zona hijau. Kata Pak Menteri, kamu bilang gitu ke orang tua kalian, tunjukin videonya. Boleh kok belajar bertatap muka, ketemu dengan Pak Ludi.
Boleh kok ujian. Nah gitu, dirayu nak. Kalau kalian cuma ngomong tanpa menunjukkan bukti pernyataan dari Pak Nadiem, ya saya yakin kalian pasti tidak diizinkan. Oke nak? Kenapa? Latihannya? Ya selama kalian belum dapat izin dari orang tua, ya kalian latihannya bisa melalui video call. Ya WhatsApp atau Google Meet atau Zoom. Tapi ya memang kuotanya sangat besar nak. Kenapa? Latihan di sekolah sama Pak Ludi. Oh, tentu boleh dong. Tentu bisa Pak Ludi asal dapat izin dari orang tua, ya. Oke, tapi harus bikin janji dulu nak. Syaratnya harus bikin janji dulu sama Pak Ludi. Terus kelompoknya harus lengkap. Kemudian lagunya sudah ditetapkan. Bukan ketemu Pak Ludi, belum ketemu lagunya, dan belum ketemu gerakannya. Kalian buat dulu sendiri. Nanti Pak Ludi yang meluruskan atau membenarkan. Oke nak? Semoga saja tidak ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya nak.